Kembali di Ainus Pagi pemirsa, unjuk rasa transparansi dana desa dan anggaran COVID-19 di kantor Bupati Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP saling dorong saat petugas akan memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa ratusan warga desa Korihi, Kabupaten Muna di depan kantor bupati berlangsung ricuh pada Kamis siang. Petugas Satpol PP yang akan memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh pengunjuk rasa dihalangi pengunjuk rasa hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Kericuhan kembali terjadi saat pengunjuk rasa akan membakar ban bekas di depan kantor Bupati Muna. Kedatangan ratusan warga desa Korihi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini untuk mempertanyakan penggunaan dana desa dan anggaran COVID-19 di wilayah mereka yang tidak transparan penggunaannya. Warga menuntut Kepala Desa Korihi mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan penyelewengan dana desa. Jika Kades Korihi tidak segera mundur, warga juga mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Akibat salah satu dokter terkonfirmasi positif corona, 224 warga di Nganjuk, Jawa Timur terpaksa menjalani rapid test massal. Hasilnya adalah 20 warga yang pernah berinteraksi dengan dokter tersebut positif COVID-19. Ratusan warga dari belasan desa di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengikuti rapid test massal yang digelar di pendopo Kecamatan Pace. Mereka merupakan sebagian kecil dari 1.000 warga yang sebelumnya menjadi pasien dari salah satu dokter di Kecamatan Pace yang terkonfirmasi positif corona. Ironisnya, dari 224 warga yang telah dirapid tes pada Kamis siang, 20 diantaranya hasilnya reaktif. Rapid test ini dilakukan karena ada dokter di Pace ini yang dinyatakan positif hasil swabnya, sehingga kami gugus melakukan tracing. Didapat ada 1.000 pasien, yang mana 1.000 pasien ini hari ini, besok, dan juga lusa akan dilakukan rapid test untuk melakukan tentunya pencegahan lebih dini. Jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten. Tidak hanya itu, tim gugus tugas penanganan COVID-19 juga langsung melakukan tracing kepada ribuan warga yang telah menjadi pasien dari dokter tersebut. Sementara sisanya, 823 warga akan dirapid tes secara bertahap hingga 2 hari mendatang. Sedangkan ke-20 warga yang telah dinyatakan reaktif akan jalani isolasi dan kembali lakukan tes swab guna memastikan positif atau negatif COVID-19. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Rapid test massal yang digelar Pemkot Surabaya dan Badan Intelijen Negara memeriksa 1.000 lebih warga Surabaya. Dari hasil warga yang diperiksa pemirsa, lebih dari 100 orang menunjukkan reaktif. Untuk kesekian kalinya, Badan Intelijen Negara BIN bersama pemerintah Kota Surabaya menggelar rapid test massal. Kali ini giliran ratusan warga di Kecamatan Sawahan, Surabaya yang mengikuti rapid test massal hari kedua di Gedung Juang 45, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Sebanyak 1.000 hingga 3.000 alat rapid test beserta 2 mobil lab untuk PCR atau swab test disediakan untuk warga. Pada rapid selama 2 hari ini, pihaknya telah melakukan rapid sebanyak 1.152 orang. Dari total tersebut, 111 orang menunjukkan reaktif. DPRD Kota Surabaya pun mengapresiasi rapid test massal ini. Hari ini kita menghadapi senyawa yang tidak tampak, maka serahkanlah pada ahlinya. Kalau kemudian tenaga kesehatan menyatakan bahwa ini harus dimakamkan secara protokol COVID, maka sebaiknya kita turuti. Dan saya minta wilayah yang kemudian ada kasus jemput paksa lalu kemudian terindikasi jenazah yang bersangkutan positif, sebaiknya pemerintah kota melakukan tes massal di wilayah tersebut. Setelah PSBB di Surabaya Raya tidak diperpanjang, jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Jawa Timur terus merangkak naik, khususnya kota Surabaya. Dalam sehari mencapai angka 304.
Surabaya paling banyak 188 orang. Disusul Kabupaten Sidoarjo dan Bangkalan Madura. Kasus yang paling banyak, kasus barunya di kota Surabaya. Ini bisa diterangkan kenapa nanti Surabaya masih cukup tinggi penambahan kasusnya, yang sembuh juga cukup banyak di Surabaya. Nomor 2 Sidoarjo juga cukup banyak sembuhnya. Yang meninggal ini Surabaya paling banyak, yang memang case-nya paling banyak, tentunya yang paling banyak secara kumulatif. Sunarti, DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah Kota Surabaya segera lakukan tracing guna melokalisir penyebaran virus COVID-19 di Jawa Timur. Tracing perlu untuk menghindari munculnya klaster baru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Penolakan juga dilakukan pedagang di Pasar Perumnas Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka menolak rapid test dari petugas gugus tugas. Para pedagang khawatir jika ditemukan kasus positif, maka pasar akan ditutup. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dari sejumlah pedagang di Pasar Perumnas Kota Cirebon, Jawa Barat masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang yang menutup kios mereka ketika ada rapid test massal. Mereka khawatir jika ada pedagang yang hasil tesnya positif, pemerintah akan menutup pasar seperti pasar-pasar lainnya yang telah ditutup dan disterilisasi oleh pemerintah. Itu bisa di situ, katanya melalui situ. Swab gitu ya. Jadi mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Saya takut gitu. Jadi mending tutup. Kepala pasar bersama sejumlah staf kesehatan terpaksa harus berkeliling pasar untuk menyisir satu persatu pedagang yang belum rapid test. Terus ketika tadi saya dengan teman-teman turun, yang tadinya hanya beberapa orang yang mau diperiksa, alhamdulillah akhirnya banyak juga yang ikut tes gitu. Ya. Lebih dari kota yang sudah disediakan. Meski adanya ketakutan dari sejumlah pedagang, tidak sedikit dari para pedagang lainnya yang menjalani rapid test massal sebagai upaya tracing untuk menelusuri penyebaran COVID-19 di lokasi keramaian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Jumlah pedagang yang terinfeksi COVID-19 sejak 29 Mei terus bertambah usai Pemda di sejumlah daerah menggelar rapid test massal. Data terakhir, sudah ada 439 pedagang positif COVID-19. 27 diantaranya meninggal dunia. Ramai dan padat. Beginilah situasi pasar tradisional di masa pelonggaran PSBB. Tak hanya di ibu kota, hampir di seluruh pasar tradisional di Indonesia selalu dipadati pengunjung dan penjual tanpa takut akan bahaya COVID-19. Sejak virus corona mewabah di Indonesia, protokol kesehatan selalu didengungkan oleh pemerintah dan diharapkan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Namun, imbauan ini seolah tak diindahkan. Alhasil, sejumlah pedagang di berbagai daerah terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti di Pasar Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI Surabaya, 17 pedagang terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan 3 orang meninggal dunia. Pun dengan Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, 18 orang positif corona. Pasar Kobong Semarang, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19 dan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27 positif COVID dan 1 orang meninggal dunia. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional 439 orang dan 27 pedagang meninggal dunia. Kendati jaga jarak sudah ditegaskan untuk diperhatikan, namun kerumunan di pasar tetap terjadi. Kebutuhan Pak, kok mikirin corona nggak belanja-belanja, nggak makan-makan Pak. Berbeda dengan pasar tradisional di kota Salatiga, Jawa Tengah tetap beroperasi dengan menerapkan jaga jarak. Para pedagang merasa aman dan yang terpenting mereka masih bisa mendapat pemasukan di tengah pandemi. Enggak, Bu? Ya, enggak Mas. Enggak ya Bu ya? Enggak, iya. Kan nganu itu apa? Demi keselamatan. Ya.
Penyebaran virus corona di tempat publik khususnya pasar berisiko tinggi. Penerapan protokol kesehatan harus dijalankan secara konsisten sehingga diharapkan bisa membendung penyebaran virus corona di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Percobaan pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan digagalkan polisi. 3 orang yang memprovokasi keluarga dan warga untuk memaksa masuk ke ruang jenazah rumah sakit ditangkap. Kericuan di depan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Jalan Lanto Daeng, Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dipicu keluarga jenazah pasien COVID-19 yang memaksa masuk untuk mengambil jenazah. 3 orang yang mencoba memprovokasi warga dan keluarga langsung ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Awalnya pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit meminta izin agar diperbolehkan masuk untuk melihat jenazah, namun ditolak petugas yang berjaga. Polisi terus memberikan pemahaman kepada pihak keluarga agar menyerahkan pemulasaran ke tim gugus COVID-19. Memang sempat tadi terjadi gesekan, tetapi setelah kita kasih pahami, keluarga daripada beliau, saya kira tidak ada masalah karena betul-betul daripada jenazah ini terindikasi COVID. Sementara itu, juru bicara tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari, mengatakan kejadian pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 karena adanya salah persepsi dari keluarga. Ya, jadi secara umum memang ada miskomunikasi, artinya ini kan dalam suatu kondisi biasanya memang ada beberapa persepsi yang muncul, kan, ya. Itu yang dikatakan miskomunikasi, tapi beberapa hal juga tentu kita telah sampaikan bahwa ini tujuan daripada pemulasaran dengan prosedur COVID-19 lebih pada bagaimana memutuskan mata rantai penularan, tidak lebih dari itu. Kita pun juga menyampaikan isu-isu yang terkait bahwa sengaja rumah sakit, tenaga kesehatan ingin memproses dalam proses ini karena ada biaya yang besar. Saya kira tidak seperti itu, ya. Jadi saya bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa biaya pemulasarannya ini itu sekitar cuma 400.000, itu pun juga dipakai untuk beli kafan. Usai mendapatkan pengertian, jenazah pasien COVID-19 berjenis kelamin perempuan berusia 52 tahun ini kemudian dibawa dengan pengawalan ketat polisi untuk dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 35.295 orang. Jumlah pasien meninggal dunia menembus angka 2.000 orang, sementara 12.636 lainnya berhasil sembuh. Dari pemeriksaan sebanyak ini kita mendapatkan data konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 979. Sehingga total sekarang ini akumulasi kasus positif kita menjadi 35.295 orang. Kalau kemudian kita teliti lebih lanjut, besaran angka ini kita lihat pada beberapa provinsi yang masih cenderung tinggi, diantaranya adalah Jawa Timur. Hari ini melaporkan ada 297 kasus positif baru, meskipun juga dilaporkan ada 112 kasus yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan, hari ini menambahkan kasus konfirmasi positif sebanyak 141 orang dan tidak ada laporan yang sembuh pada hari ini. Kemudian DKI Jakarta 128 kasus baru dan 144 kasus sembuh. Kalimantan Selatan 69 kasus baru dan 36 kasus sembuh. Sumatera Utara 45 kasus baru dan 12 kasus sembuh. Data selanjutnya dari provinsi ini kita mendapatkan 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 9 provinsi dengan kasus 0, artinya tidak ada laporan kasus baru. Hal-hal yang cukup mengembirakan diantaranya Sumatera Selatan meskipun hari ini melaporkan 42 kasus baru, dilaporkan juga 55 orang sembuh. Kemudian Nusa Tenggara Barat,
Hari ini melaporkan 11 kasus, ini lebih rendah dibanding kemarin, dan melaporkan kasus yang sembuh ada 44 orang. Kalimantan Barat hari ini tidak ada kasus baru, tetapi ada dilaporkan 7 kasus sembuh. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci lebih lanjut pada masing-masing provinsi, sebagai contoh misalnya Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, spesimen yang kita terima lebih banyak spesimen dari hasil kontak tracing. Lonjakan kasus positif COVID-19 di tanah air terus terjadi. Tak hanya di DKI Jakarta, lonjakan terjadi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Ironisnya, lonjakan terjadi di saat sejumlah daerah mulai melakukan relaksasi aturan pembatasan sosial berskala besar. Lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di Indonesia. Bahkan tambahan kasus di atas angka 1.000 terjadi pada beberapa hari kemarin. Lonjakan justru terjadi saat sejumlah daerah mulai menerapkan pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar. Dalam kunjungannya di kantor gugus percepatan dan penanganan COVID-19, Presiden minta kita mewaspadai gelombang kedua serangan COVID-19. Presiden minta gugus percepatan dan penanganan COVID-19 untuk tidak mengendurkan kewaspadaannya. Saya ingatkan bahwa tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Pada 8 hingga 10 Juni, penambahan masih terjadi di puluhan wilayah Indonesia. Dengan Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan selalu berada di 3 besar penambahan harian kasus COVID-19 di Indonesia. Maraknya kasus ambil paksa jenazah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit menjadi contoh rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas penularan COVID-19. Alih-alih berusaha memutus rantai penularan corona, warga justru membuka peluang penularan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Belum lagi penolakan rapid test yang diwarnai dengan ancaman tindakan kekerasan. Padahal rapid test menjadi deteksi awal adanya penularan corona sehingga bisa ditangani lebih cepat. Sementara ilmuwan statistika Universitas Padjadjaran memprediksi jumlah kasus baru di Indonesia akan terus bertambah. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menyiapkan fasilitas rumah sakit agar sesuai dengan jumlah pasien. Dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan terus bertambahnya kasus corona, lantas kapankah kita bisa melewati puncak pandemi ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah provinsi akan izinkan pusat perbelanjaan buka kembali pada 15 Juni 2020. iNews Pagi akan segera kembali.